mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3. Di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Apakah mundurnya Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu yang diikuti ratusan ribu kadernya merupakan isyarat kalau Surya Paloh mulai menuai karma politik atas doa mohon kutukan yang dinilai tidak selaras lagi dengan kejujuran hati yang katanya tetap loyal kepada Presiden Jokowi hingga tahun 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pusaran turbulensi politik tanah air mendadak berputar kencang ketika terdengar kabar mengejutkan bahwa ada ratusan ribu kader Partai Nasdem serentak hengkang berjamaah sebagai buntut kekecewaan berat yang dirasakan Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Jawa Barat Husein Ibrahim. Pasalnya posisi dirinya yang dijanjikan oleh Ketua DPW Nasdem Jawa Barat sebagai bakal caleg nomor urut 1 di Dapil 8 ternyata hanya berada di posisi nomor urut 3. Ironisnya ketika janji itu ditanyakan kepada DPW Jawa Barat bakal diposisikan ke nomor urut 2, tetapi harus menyediakan mahar sebesar 3,5 miliar rupiah sebagai kompensasinya. Kecewa berat karena hanya dipandang sebelah mata dan tidak pernah mendapatkan perhatian khusus. Akhirnya Husein Ibrahim pun mengundurkan diri yang diikuti secara massal oleh sekitar 120 ribu kader Nasdem di wilayah Indramayu. Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3. Di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, sedikit membuat goncangan buat kami yang ada di daerah. Kami dengan penuh semangat gerakan perubahan untuk memberikan suatu perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi yang terbaik untuk bangsa. Tapi kenyataannya Dewan Pimpinan Pusat sendiri dilanda oleh musibah yang namanya korupsi yang merupakan salah satu musuh paling terbesar buat rakyat Indonesia, yaitu korupsi yang begitu besar. Oke? Ada berapa anggota Pak yang mengundurkan diri? Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120 ribu anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Artinya kecewa Pak dengan... Sangat-sangat kecewa. Mundurnya Ketua DPD Partai Nasdem yang diikuti oleh ratusan ribu kader Nasdem di wilayah Indramayu jelas merupakan sebuah pukulan telak yang cukup berat bagi jajaran selagorde DPP Partai Nasdem khususnya Surya Paloh. Di tengah situasi politik yang makin memanas ketika Partai Nasdem membutuhkan kekompakan, soliditas dan loyalitas segenap kader di semua jajaran, mulai ranting hingga pusat untuk bersama-sama memenangkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024, di mana Partai Nasdem menjadi parpol yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai sosok perubahan sebagai manifestasi tagline Restorasi Indonesia. Partai Nasdem justru dihantam prahara politik oleh ratusan ribu kadernya. Bahkan Partai Nasdem sendiri sudah bertekad untuk mendongkrak jumlah kursi DPR RI
dari 59 kursi pada pemilu 2019 menjadi 100 kursi DPR RI. Jika target itu tidak tercapai, Ketua Umum Surya Paloh disebut-sebut tidak pantas untuk menjadi nahkoda Partai Nasdem. Kita memiliki target jelas. Kita ingin memposisikan posisi kita sebagai ranking 4 dalam posisi yang ada di parlemen pada hari ini. Naik kelas kita. Ketua Bapilu menyatakan tadi mentargetkan 100 kursi. Saya bisa menyatakan insya Allah itu hal yang memang wajar menjadi target kita. Ini adalah buah manis dari apa yang sudah ditanam oleh Partai Nasdem di dalam 2 pemilu sebelumnya. Jika Bung Tim ingat, ada 2 hal yang dilakukan secara konsisten oleh Partai Nasdem. Yang pertama adalah politik tanpa mahar, di mana kemudian menjadi sebuah harapan bagi publik untuk kemudian bisa berkontestasi di dalam proses kandidasi yang begitu sangat ketat ya. Begitu sangat terbatas. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Ada kekhawatiran ya Pak ya? Hah? Ada kekhawatiran ya Pak ya? Nah, saya udah katakan tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahodanya out. Sudah tidak waktunya lagi dia untuk menjawab pertanyaan adinda wartawan ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, harus diakui Partai Nasdem memang mengalami progres politik yang bisa dibilang cukup moncer dalam konstelasi politik tanah air. Untuk pertama kalinya mengikuti pemilu 2014, Parpol Besutan Surya Paloh pada tahun 2011 ini langsung nangkring pada posisi 9 dengan meraup suara sebanyak 8,42 juta suara atau 6,74% dari total suara sah nasional dengan perolehan kursi DPR RI sebanyak 35 kursi dari 560 kursi DPR RI yang diperebutkan. Perolehan suara Nasdem langsung melonjak drastis dari urutan ke-9 ke 5 besar pada pemilu 2019 dengan meraih suara sebanyak 12,66 juta suara atau 9,05% dari total suara sah nasional dengan perolehan kursi 59 kursi atau 10,26% dari total 575 kursi DPR RI yang diperebutkan. Terlepas dari etos perjuangan politik para kader Nasdem dalam membesarkan partai, banyak pengamat menyebut perolehan jumlah suara Partai Nasdem yang cukup signifikan pada pemilu 2014 dan 2019 merupakan efek ekor jas atau kutil efek dari sosok Presiden Jokowi yang memang memiliki tingkat popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas politik yang sangat tinggi. Persoalannya sekarang, mampukah Partai Nasdem mencapai target pencapaian 100 kursi DPR RI pada pemilu 2024 mendatang sebagaimana disampaikan Surya Paloh? Mampukah juga membacakan syahwat politik kekuasaan bagi sang jagoan Anies Baswedan dengan memenangkannya dalam kontestasi Pilpres 2024? Sungguh, bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab memang. Meski demikian, menengok sejarah kedekatan politik antara Surya Paloh dan Jokowi pada periode 2014-2019, di mana Partai Nasdem mendapatkan efek ekor jas dari popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas Jokowi, tampaknya obsesi dan ambisi besar Surya Paloh bakal terhadang tembok besar. Setelah Surya Paloh dengan sikapnya yang dinilai sangat ambisius dan keras kepala, secara terang-terangan mendeklarasikan Anies Baswedan yang selama ini identik dengan sosok antitesis Jokowi. Bahkan tidak sedikit pengamat yang bilang bahwa obsesi besar Surya Paloh yang terang-terangan mengusung Anies Baswedan tak lebih dari seorang brutus atau pengkhianat yang menikam Jokowi dari belakang. Sebuah sikap politik yang sangat bertentangan secara diametral dengan doa mohon kutukan yang pernah dilantunkan dengan lantang oleh Surya Paloh di depan kader-kadernya menjelang kontestasi pemilu 2014, pemilu untuk yang pertama kalinya diikuti oleh Partai Nasdem. Saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta,
dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Ya. Sebuah lantunan doa yang penuh pengharapan agar Tuhan memberikan kesempatan kepada Partai Nasdem untuk mengatur negeri ini. Yang sangat mengerikan adalah efek dan risikonya ketika Surya Paloh dengan lantang memohon kutukan apabila Partai Nasdem termasuk Surya Paloh mengkhianati komitmen untuk berikhtiar dengan ikhlas, dengan kejujuran hati dan kerja keras. Nah, apakah mundurnya Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu yang diikuti ratusan ribu kadernya merupakan isyarat kalau Surya Paloh mulai menuai karma politik atas doa mohon kutukan yang dinilai tidak selaras lagi dengan kejujuran hati yang katanya tetap loyal kepada Presiden Jokowi hingga tahun 2024? Tetapi malah menunjukkan perilaku tak lebih dari seorang Brutus yang bergandengan mesra dengan parpol oposisi, PKS dan Demokrat dengan mendeklarasikan sosok antitesis Jokowi Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal, dua kader Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih tetap dipertahankan Jokowi di istana. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.